Iya nih. Mana ya? Mau jalan-jalan Lause. Ini hari Minggu, kita mau ibadah sekolah minggu. Kita hari ini mau sekolah minggu, kita mau beribadah kepada Tuhan. Coba lihat, lose-lose semuanya pakai pakaian yang rapi. Lause, aku mau sambil makan. Waktu sekolah minggu lapar. Tidak boleh sambil makan. Kalau begitu sambil main aja. Tidak boleh juga sambil main. Nggak boleh. Sambil tiduran. Apalagi sambil tidur, tidak Nggak boleh boleh. juga. Jadi harus gimana Lause? Nah, kita beribadah, kita harus pakai pakaian yang rapi. Terus kita tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil bermain, tidak boleh sambil tidur, karena kita mau memuliakan Tuhan. Dan jangan lupa kalau mau beribadah bawa Alkitab. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita hari ini. Semuanya persiapkan diri dengan baik. Selamat beribadah. Hello, hello, how are you? You are my friends and I love you. Hello, hello, how are you? Jesus loves me and I love you. I want to be your friends a little bit more. I want to be your friends a little bit more. I want to be your friends a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Wah, senang sekali Lause hari ini kita bisa bersama-sama lagi untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, semoga adik-adik kita di rumah keadaannya sehat-sehat ya Lause. Ya. Nah adik-adik, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kita. Tuhan sudah menjaga kita dari malam hari. Kita beristirahat. Ya betul. Pagi ya. Ya sampai pagi hari ini. Karena itu kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur untuk anugerah Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Kita ambil sikap sungguh-sungguh ya. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sikap yang hormat. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam
siapkan hatinya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah penyertaan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang tolong kami sehingga kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Ya adik-adik hari ini bisa beribadah itu semua karena Roh Kudus yang menggerakkan hati kita untuk datang beribadah kepadanya. Tapi juga dibantu oleh Papa Mama. Papa Mama mengingatkan adik-adik di rumah untuk beribadah. Saat diingatkan maka kita harus taat, dengar saat mereka memberi kita ingatan atau kita dinasihati untuk beribadah, begitu adik-adik ya. Oke, mari kita adik-adik akan bernyanyi memuji Tuhan. Adik-adik boleh berdiri, kita akan bernyanyi lagu T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Itu adalah tanda bahwa kita adalah anak-anak yang manis, anak-anak yang baik. Mari kita tetap berdiri, kita nyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Ya adik-adik silakan duduk. Ya kita sudah memuji Tuhan, kita bersuka cita di dalamnya, dan kita mau memberikan persembahan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan karena Dia begitu baik dalam hidup kita. Ya, itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan Yesus. Mari anak-anak persiapkan persembahannya. Nanti dimasukkan di mana, Lause? Di kotak yang telah disediakan. Iya, benar. Sambil kita akan memberikan persembahan, kita akan bernyanyi Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Waktu pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Aku diberkati.
adik-adik, mari ambil sikap berdoa, kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan persembahan kita kepadanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu yang tidak pernah ada habisnya dalam hidup kami. Dan Tuhan, pagi hari ini kami datang beribadah kepada-Mu, memuji dan menyembah Engkau. Juga Tuhan, kami membawa korban syukur kami, persembahan kami. Biarlah Tuhan, persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Betul. Kita juga sudah memberikan persembahan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita mau minta pertolongan Roh Kudus ya, menuntun kita sehingga kita boleh dengar-dengaran saat firman Tuhan disampaikan. Mari kita nyanyikan pujian, Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Adik-adik, firman Tuhan akan disampaikan oleh Lause Eka. Shalom anak-anak. Apakah kalian sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Hebat. Ayo duduk yang manis. Kita mau berdoa. Kita memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan menolong kita saat kita belajar firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kekuatan, untuk sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Agar kami dapat belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Paula, tetangga kita, Ibu Helen menelpon. Dia berkata bahwa ada orang yang melemparkan gumpalan kotoran ke dalam kolam ikannya. Apakah kamu yang melakukannya? Gumpalan kotoran? Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Tahu apa yang terjadi? Paula, Mama perlu mengetahui kebenarannya. Apakah kamu yang melempar kotoran itu? Ya, Mama. Mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Aku senang mendengar bunyi ketika kotoran itu terlempar ke dalam air. Tetap saja, seharusnya kamu tidak melakukan itu. Kamu harus membersihkan kolam ikan Ibu Helen dan aku akan menemui Ibu Helen sekarang juga dan mengatakan kepadanya
bahwa aku menyesali perbuatanku. Mama senang kamu menyesali perbuatanmu. Dan Mama senang karena kamu berkata jujur. Lain kali ingatlah bahwa kamu tidak boleh melemparkan kotoran ke dalam kolam ikan Ibu Helen. Aku mengingatnya, Ma. Dan aku akan taat. Bagus. Sekarang mari menemui Ibu Helen untuk meminta maaf dan menyelesaikan masalah ini. Anak-anak, meskipun seharusnya Paula tidak melemparkan gumpalan kotor ke dalam kolam ikan Ibu Helen, apakah Paula sudah melakukan hal yang benar? Ya, Paula sudah mengatakan kebenaran kepada mamanya. Paula sudah berkata dengan jujur bahwa dialah yang melakukannya dan Paula menyesali perbuatannya. Nah, ketika Mama dan Paula membicarakan apa yang telah dilakukan oleh Paula, Paula menunjukkan rasa kasih dan hormat kepada Mama dengan sikap taat. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama apa artinya mengasihi dan menaati orang tua. Apa artinya menghormati orang tua, menghormati papa, mama. Kita akan baca di dalam Keluaran. Ayo yang sudah bisa membaca, buka Alkitabnya di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Baik, Eka ulangi ya. Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, anak-anak, menurut kalian apa arti kata menghormati? Apa arti kata hormat? Artinya yaitu mengasihi, menghargai, dan menaati. Apakah kalian bisa mengerti? Maksudnya, kalau kalian belum bisa mengerti, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita yang ada di dalam Alkitab. Dan cerita ini akan menolong kalian untuk mengerti apa artinya menghormati. Di dalam Alkitab, ceritanya sungguh-sungguh ada. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi, kalau sudah bisa membaca, kalian harus rajin untuk membaca Alkitab. Di dalam 1 Samuel pasal 1 sampai pasal 3 ada seorang bapak bernama Elkana. Elkana dan istrinya yang bernama Hana, setahun sekali mereka pergi ke Silo. Kemana? Sebutan sama-sama, ke Silo. Mereka pergi untuk beribadah kepada Tuhan dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Meskipun Elkana dan Hana saling mengasihi, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Suatu kali ketika mereka pergi ke bait Allah di Silo, Hana berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepadanya seorang anak laki-laki. Aku berjanji kepada Allah, aku akan mempersembahkan dia untuk melayani Engkau, Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Hana. Imam Eli mengamati Hana ketika Hana berdoa. Lalu ketika Hana akan pulang, akan pergi, Imam Eli berkata kepada Hana, kiranya Allah menjawab setiap doamu. Kiranya Allah menjawab permohonanmu.
Dan saat itu Hana pulang dengan bersuka cita. Beberapa waktu kemudian Hana melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samuel. Ayo ucapkan sama-sama. Siapa? Samuel. Setelah dia menyusui Samuel yang masih kecil itu, Hana membawa Samuel pergi ke bait suci. Mereka beribadah dan mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Dan Ibu Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli. Inilah anak yang diberikan Tuhan kepadaku. Sekarang aku akan mempersembahkannya dan dia akan melayani Tuhan seumur hidupnya. Samuel yang masih kecil taat kepada orang tuanya. Meskipun harus tinggal jauh bersama dari orang tuanya, Samuel tetap taat. Samuel tinggal bersama dengan Imam Eli untuk dididik, untuk diajari, untuk melayani Tuhan. Nah, anak-anak, Imam Eli juga mempunyai 2 orang anak laki-laki. Namanya Hofni dan Pinehas. Setiap hari mereka bekerja di rumah Tuhan. Tetapi mereka tidak menunjukkan ketaatan mereka. Mereka tidak mengajarkan kepada umat Allah untuk menaati perintah Tuhan, melainkan mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka bukan hanya mengambil apa yang menjadi hak mereka, tetapi mereka juga mengambil yang menjadi bagian Allah. Ketika Imam Eli mendengar apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, Imam Eli bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian melakukan hal yang jahat seperti itu?" Tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Mereka tidak menghormati Imam Eli, tidak menghormati ayahnya. Mereka tidak menghormati Allah. Sebaliknya, mereka terus berbuat jahat. Meskipun Eli sedih dengan perbuatan anak-anaknya, tetapi Eli tidak memaksa mereka untuk menaatinya. Eli tidak menghukum mereka untuk mendisiplinkan mereka. Dan mereka semakin hari dan mereka terus melakukan hal yang salah. Dan Allah tidak senang dengan apa yang mereka perbuat, dengan ketidaktaatan mereka. Allah mengutus seorang nabi untuk memperingatkan kepada Eli bahwa Allah akan menghukum keluarganya karena dosa-dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas. Sementara itu, Samuel terus melayani Tuhan. Samuel terus setia melayani Tuhan, dan banyak orang yang mengasihinya karena dia bertumbuh menjadi anak yang baik dan Allah berkenan kepadanya. Suatu ketika Samuel tidur, Allah memanggilnya, "Samuel." Kemudian Samuel menjawab, "Ya Bapa." Samuel segera berlari untuk menemui Imam Eli karena dia mengira Imam Eli lah yang memanggilnya. Tapi Imam Eli mengatakan bahwa dia tidak memanggil Samuel dan menyuruh Samuel untuk kembali tidur. Hal ini terjadi sebanyak 3 kali. Ketika Samuel kembali mendengar Tuhan memanggilnya, dia segera pergi kepada Imam Eli. Dan Imam Eli mengatakan dia tidak memanggilnya. Dan dia berkata kepada Samuel, jika dia mendengar Tuhan memanggilnya kembali, katakanlah, "Berbicaralah Tuhan, hamba mendengar." Lalu Samuel kembali tidur dan dia mendengar Tuhan memanggilnya. Dan dia berkata, "Berbicaralah Tuhan, hamba mendengarnya." Kemudian Allah berbicara kepada Samuel, memberitahu bahwa dia akan menghukum keluarga Imam Eli karena ketidaktaatan, karena dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Ketika bangun pagi, Samuel membuka pintu bait suci dan dia takut untuk mengatakannya kepada Imam Eli. Tapi Imam Eli memerintahkan agar dia mengatakan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Samuel memberitahukan bahwa Allah
akan menghukum keluarga Imam Eli karena dosa-dosa yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Imam Eli berkata, "Dialah Tuhan. Biarlah terjadi apa yang dipandangnya itu baik." Dan Samuel terus bertumbuh. Samuel terus mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, dan semua orang tahu bahwa dia adalah nabi Allah. Pada waktunya Allah memakai orang Filistin untuk menghukum keluarga Eli karena dosa-dosa mereka, karena dosa-dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya, dan karena Eli tidak mendisiplinkan anak-anaknya untuk menaati firman Tuhan. Hofni dan Pinehas tewas ketika berperang dengan orang Filistin, dan ketika mendengar hal buruk itu, Imam Eli jatuh terlentang dan mati. Nah, anak-anak, kita sudah belajar bagaimana Samuel yang mau taat kepada orang tuanya, meskipun harus tinggal jauh dari orang tuanya, tinggal bersama Imam Eli untuk dididik, untuk melayani Tuhan. Samuel tetap taat, dan dia terus taat dan menghormati Tuhan. Nah, sedangkan anak-anak Imam Eli, mereka tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh ayahnya, oleh Imam Eli, dan mereka terus berbuat salah. Akhirnya mereka dihukum oleh Allah. Sama seperti kalian, ketika di rumah papa atau mama memberikan peraturan atau mengajarkan kalian untuk disiplin, kalian harus belajar menaati, belajar mengasihi orang tua. Misalnya, ayo waktu main HP-nya sudah selesai ya. Berarti harus segera mengembalikan HP-nya kepada papa atau mama. Mau mendengarkan apa yang papa mama katakan. Misalnya, ayo waktunya tidur, harus segera tidur. Belajar untuk disiplin waktu, karena besok sekolah harus cepat-cepat tidur, nanti bangunnya kesiangan. Belajar disiplin, belajar mendengarkan peraturan orang tua, belajar dengar-dengaran dan menaati papa mama. Nah, itulah arti menghormati. Itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dalam perintah yang kelima, Tuhan mengajarkan agar kita menghormati orang tua, agar kita mau mengasihi, menghargai, dan menaati orang tua. Jika kita menghormati orang tua, Allah akan memberkati kita. Seperti tadi, bagaimanakah Samuel menghormati Imam Eli? Dia mau taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Imam Eli. Dia terus mau taat kepada Tuhan. Sedangkan bagaimana Hofni dan Pinehas melanggar perintah Tuhan? Mereka tidak menghormati Allah dan tidak menghormati ayahnya. Karena kita dapat bersyukur kepada Allah karena Dia memberikan kita orang tua yang menolong kita untuk mengenal Allah, yang menolong kita untuk tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar, untuk menolong kita untuk mengetahui firman Tuhan. Dan juga setiap orang dewasa lainnya yang mengajarkan kita tentang kebenaran, tentang firman Tuhan. Ada siapa saja mereka? Ada guru di sekolah minggu, ada guru di sekolah, ada pendeta, dan yang lainnya. Kita bersyukur karena mereka menolong kita untuk mengerti firman Allah. Dan bagaimana cara kita menghormati orang tua? Dengan kita mau dengar-dengaran. Ketika kita berbicara dengan baik. Ketika mereka berbicara kepada kita mau mendengarkan dengan baik. Dan kita mau menaati apa yang mereka nasihatkan kepada kita. Mau dengaran dan mau taat. Nah, sekarang ayo panggil papa mama, atau panggil opung, atau panggil kakak yang ada di rumah. Ajak semuanya. Kita mau berdoa bersama-sama.
Kita mau bersyukur karena Tuhan memberikan mereka untuk menolong kalian bertumbuh di dalam firman Tuhan dan menolong kalian untuk menaati firman Tuhan. Sudah dipanggil papa mamanya? Ayo kita mau berdoa ya untuk mereka. Lipat tangan, tutup mata, ikutilah Seeka berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk papa, mama, untuk keluarga yang Tuhan berikan. Tuhan, tolong saya untuk menaati papa, mama. Tolong saya untuk mengasihi, menaati, dan menghormati mereka. Tuhan Yesus, saya mau menjadi anak yang taat. Terima kasih karena Tuhan memberikan papa mama untuk menolong saya mengerti yang benar, untuk mengajarkan saya tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayo sekarang peluk papa mamanya dan ucapkan terima kasih kepada mereka. Dan katakan kalau kalian mau menghormati, mengasihi, dan menaati papa mama. Ayo sekarang kita ucapkan ayat hafalannya bersama-sama. Keluaran pasal 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Keluaran pasal 20 ayat 12a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itulah perintah Tuhan kelima, agar kita mau menghormati orang tua, menaati apa yang mereka katakan. Tuhan Yesus berkati. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menghormati orang tua kita. Terlebih lagi kita mau menghormati Tuhan. Ya adik-adik, kita mau belajar seperti Samuel ya, yang taat dari kecil, dengar-dengaran dan menghormati orang tuanya. Mari kita akan meresponi firman Tuhan, kita akan bernyanyi lagu Hukum Kelima. Tapi lagu ini lagu baru ya. Jadi nanti adik-adik bisa dengarkan dulu lause-lause menyanyi lagu ini. Nanti adik-adik di bait kedua baru ikuti ya pelan-pelan. Ya, oke, kita nyanyi lagu ini ya. Sekarang kita bernyanyi bersama ya. Lagu ini mengajarkan kita tentang hukum kelima dari 10 hukum Allah ya. Kita bernyanyi bersama-sama, hormati orang tuamu. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku
akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita akan menutupnya di dalam doa. Adik-adik silakan ambil sikap doa. Nanti Kak Sadrak akan memimpin kita dalam doa. Ya, anak-anak semua, mari ambil sikap berdoa, lipat tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami boleh melaksanakan ibadah, dan itu semua oleh karena pertolongan daripadamu. Dan juga terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, dan juga menjadi anak yang menghormati orang tua. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lause Febri punya pengumuman. Seperti biasa, minggu depan ibadah kita pukul 10.30. Jangan terlambat ya. God bless you.